Mariani Pradeni dengan NIM 19241808 akan menjelaskan beberapa tujuan utama dalam pembuatan web untuk layanan fotografi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dalam pembuatan web untuk layanan fotografi. Yang pertama, meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Keberadaan online. Memiliki web memungkinkan fotografer menjangkau audiens yang lebih luas di luar jaringan lokal. Yang kedua, menampilkan portofolio galeri karya. Menunjukkan hasil karya terbaik dalam tampilan dan profesional dan menarik. Variasi layanan menampilkan berbagai jenis fotografi yang kita tawarkan seperti pernikahan, potret produk, dan yang lain. Yang ketiga, membangun brand dan reputasi identitas merek. Memperkuat brand kita dengan desain web yang konsisten dan sesuai dengan gaya kita. Ulasan klien menampilkan testimoni dan ulasan klien untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, mempermudah komunikasi dengan klien. Formulir kontak memberikan cara mudah bagi calon klien untuk menghubungi kita. Jadwal online memungkinkan klien untuk membuat janji atau konsultasi melalui web. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan layanan paket dan penawaran. Menyediakan informasi lengkap tentang paket layanan dan harga. Pembelian online, menjual cetakan foto atau layanan fotografi langsung melalui web. Yang keenam, berbagi pengetahuan dan inspirasi. Menulis artikel tentang tips fotografi, cerita di balik pemotretan, atau ulasan peralatan. Yang ketujuh, memudahkan pembaruan informasi aktualisasi konten. Menyediakan informasi terbaru tentang layanan, acara, atau proyek baru kita. Dengan tujuan-tujuan ini, web layanan fotografi kita akan menjadi alat efektif untuk menarik dan melayani klien, serta memperkuat kehadiran kita dalam industri fotografi. Di sini saya Septi dengan NIM 19240414 akan menjelaskan beberapa alasan utama dalam pembuatan web untuk layanan fotografi. Membuat web untuk layanan fotografi memiliki banyak keuntungan yang dapat membantu mengembangkan bisnis dan meningkatkan visibilitas kita. Berikut adalah beberapa alasan utama. Yang pertama, memperluas jangkauan klien dengan memiliki web. Kita dapat menjangkau calon klien di seluruh dunia, tidak terbatas pada daerah lokal kita. Internet memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk menemui layanan fotografi kita. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Web memberikan kesan profesional dan dapat meningkatkan kredibilitas bisnis kita. Calon klien lebih percaya kepada fotografer yang memiliki web yang rapi dan informatif. Yang ketiga, menampilkan portofolio secara efektif. Web memungkinkan kita untuk menampilkan portofolio fotografer kita dalam format yang mudah diakses dan menarik. Yang keempat, mengoptimalkan pemasaran online. Dengan web kita dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan peringkat kita di mesin pencari. Ini membantu calon klien menemukan kita lebih mudah ketika mereka mencari layanan fotografi di wilayah kita atau dengan kata kunci tertentu. Yang kelima, mempermudah komunikasi dengan klien. Web dapat menyediakan informasi kontak yang lengkap dan formulir kontak yang memudahkan calon klien untuk menghubungi kita. Yang keenam, meningkatkan penjualan dan pemasaran. Web memungkinkan kita untuk menawarkan paket layanan dan harga yang jelas. Yang ketujuh, berbagi pengetahuan dan membangun komunitas. Kita dapat berbagi tips dan teknik fotografi serta cerita di balik hasil karya kita. Ini tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga membangun komunitas di sekitar brand kita. Yang kedelapan, akses 24/7. Web memungkinkan calon klien untuk mengakses informasi tentang layanan kita kapan saja, bahkan di luar jam kerja. Ini memberikan fleksibilitas lebih kepada klien dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak pemesanan. Dengan alasan-alasan ini, memiliki web untuk layanan fotografi adalah investasi
yang sangat berharga untuk meningkatkan exposure, kredibilitas, dan kesuksesan bisnis fotografi kita. Ini saya Naura dengan NIM 19240362. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan pada pembuatan web dengan jenis layanan fotografi. Di poin pertama ada personalisasi layanan, yaitu kami menggunakan paket atau form khusus. Melalui situs web ini, pelanggan bisa melihat semua jenis, harga, atau jenis paket yang kami sediakan, yang tentunya dengan harga yang sudah disediakan oleh kami semua. Di poin kedua, bisa menjadikan platform untuk kolaborasi. Kita dapat berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama. Di poin kedua, bisa menjadikan platform untuk berkolaborasi. Jadi kita bisa berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama untuk membuat proyek-proyek kreatif ke depannya yang nantinya dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Di poin ketiga, ada portofolio yang menarik. Pada website ini bisa menjadikan tempat untuk menampilkan karya atau proyek yang kami kerjakan sebelumnya. Jadi bisa ngasih kesempatan pada pengunjung untuk bisa melihat keahlian dan hasil penjualan yang telah kami jual pada bidang jasa foto ini. Di poin keempat, ada peningkatan aksesibilitas. Jadi memudahkan akses kepada pelanggan. Mereka dapat mengakses semua informasi tentang jasa foto Polaroid kami dimanapun dan kapanpun. Terus bisa mereservasi dan juga melakukan pemesanan online. Pelanggan dapat memesan secara langsung melalui situs web tanpa harus menghubungi kita secara personal. Poin kelima, bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan adanya testimoni ini dan ulasan pada web ini dari pelanggan sebelumnya, bisa membantu kita untuk membangun kepercayaan yang lebih terhadap pelanggan selanjutnya yang akan melakukan atau yang akan menggunakan jasa foto Polaroid kami. Di sini, nama saya Siti Hasna Wulandari dengan NIM 19241081 akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam pembuatan web untuk layanan fotografi. Kekurangannya yang pertama, biaya pengembangan. Pembuatan web yang berkualitas tinggi bisa memakan biaya yang cukup besar, terutama untuk fitur-fitur yang lebih kompleks. Yang kedua, pemeliharaan dan dukungan teknis. Setelah web selesai dibuat, perlu ada yang namanya pemeliharaan rutin dan dukungan teknis untuk memastikan situs tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, keamanan data. Resiko keamanan seperti serangan cyber atau pencurian data yang perlu diatasi dengan solusi yang tepat. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Website memerlukan teknologi dan infrastruktur yang stabil. Kegagalan teknis seperti downtime dapat mengganggu pengalaman pengguna-pengguna. Yang kelima, interaksi langsung yang kurang. Dalam bisnis online, interaksi langsung dengan pelanggan seringkali kurang, yang dapat mengurangi pemahaman mendalam mengenai kebutuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi codingan dan hosting apa yang digunakan sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan isi codingan di sini, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk membuat program atau aplikasi. Ada berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Java yang masing-masing memiliki sintaks dan kegunaan yang berbeda. Tipe data dalam PHP yang di sini program Python dan tipe datanya yaitu string, integer, float, boolean, array, object, dan null. Baik, kita akan menjelaskan isi codingan. Yang pertama di sini ada bagian head yang saya tebalkan, yaitu fungsinya untuk menentukan encoding karakter dokumen sebagai UTP strip 8. Yang kedua, mengatur tampilan responsif untuk perangkat mobile. Yang ketiga, deskripsi singkat tentang halaman web. Yang keempat, menyebutkan penulis halaman web. Yang kelima, judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Yang keenam, menentukan ikon untuk halaman web. Yang ketujuh, mengimpor ikon dari Bootstrap Icons. Yang terakhir, menghubungkan file stylesheet CSS untuk tampilan halaman. Dan berikutnya yaitu ada body. Untuk yang sudah saya tebalkan, kegunaannya untuk elemen body dengan kelas Bootstrap
untuk mengatur tata letak fleksibel. Dan selanjutnya yaitu ada navigation. Kegunaannya untuk membuat navbar dengan tema gelap dan responsif. Yang kedua, logo atau nama brand yang mengarah ke halaman utama. Yang ketiga, tombol untuk menampilkan menu navigasi pada perangkat kecil. Yang terakhir, daftar menu navigasi seperti home, about, kontak, dan viewing. Dan selanjutnya yaitu ada header. Kegunaannya untuk bagian header dengan latar belakang gelap dan padding vertikal. Yang kedua, judul utama dengan gaya besar dan tebal. Yang ketiga, deskripsi singkat di bawah judul. Yang terakhir, tombol get started dan learn more. Dan selanjutnya ada fitur section. Kegunaannya untuk bagian yang menampilkan fitur atau informasi produk. Yang kedua, ikon atau elemen dekoratif untuk setiap fitur. Yang ketiga, deskripsi produk untuk foto Polaroid sendiri. Yang terakhir, alamat dan kontak perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada testimonial section, yaitu kegunaannya untuk bagian yang menampilkan testimonial dalam bentuk kartu. Yang kedua, kartu untuk setiap testimonial. Yang ketiga, gambar testimonial. Yang terakhir, isi testimonial. Dan selanjutnya yaitu ada blog preview section. Kegunaannya yaitu untuk bagian yang menampilkan testimonial dalam bentuk kartu. Yang kedua, kartu untuk setiap testimonial. Yang ketiga, gambar testimonial. Yang keempat, yang terakhir, isi testimonial. Dan untuk codingan yang terakhir yaitu ada footer. Kegunaannya untuk bagian footer dengan latar belakang gel. Dan ini saja yang saya jelaskan dalam isi codingan. Dan selanjutnya di sini akan menjelaskan alasan kita menggunakan hosting GitHub, yaitu yang pertama, gratis. GitHub menyediakan layanan hosting gratis untuk setiap web statis seperti HTML, CSS, JavaScript, dan cocok untuk membuat proyek kelompok yang tidak memerlukan backend dan database. Yang kedua, mudah digunakan karena tidak perlu konfigurasi server yang sulit. Yang ketiga, custom domain. GitHub mendukung pengguna custom domain seperti yang kita buat, yaitu https for unity pixel.github.io. Yang keempat, keamanan. GitHub sendiri menyediakan SSI atau TLS secara otomatis sehingga situs web Anda akan diakses melalui HTTPS. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izana Putra dengan NIM 19240-813. Di sini saya akan menjelaskan website yang sudah kami buat, yaitu bernama For Unity Pixel. Oke, kita langsung saja. A better way to start expressing yourself. Produk deskripsinya BM Pixel atau foto Polaroid adalah jenis foto yang dicetak secara instan menggunakan kamera khusus yang dikenal dengan nama kamera Polaroid. Dikenal karena kemampuannya mencetak foto langsung setelah pengambilan gambar, foto Polaroid telah menjadi ikon dalam dunia fotografi, terutama pada era sebelum fotografi digital menjadi dominan. Alamat kita yaitu di Jalan Veteran 2 nomor 204 Selabatu, Kecamatan Cikolek, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
For Unity Pixel adalah layanan fotografi Polaroid terbaik yang siap membantu Anda mengabadikan momen spesial dengan kesan vintage yang unik. Di sini sudah ada beberapa testimoni dari Nabila, dari dosen juga ada, dan dari Riva. Kita langsung ke misi kita adalah di For Unity Pixel. Kami percaya bahwa setiap momen adalah cerita yang layak untuk diceritakan. Dengan teknik fotografi terkini dan kreativitas tanpa batas, kami siap untuk mengabadikan momen Anda dengan cara yang unik dan penuh arti. Our founding sekali foto langsung cetak Polaroid. Kami menyediakan layanan fotografi instan dan menggunakan kamera Polaroid. Langsung ambil foto dan langsung cetak. Dan langsung dibawa pulang dengan kenangan Anda. Growth and Beyond, konsep unik foto Polaroid memberi kesan vintage dan elegan. Sempurna untuk acara spesial Anda, cocok untuk acara ulang tahun, pernikahan, wisuda, reuni, event lainnya yang membutuhkan kenangan spesial. Our team ada Aurin, ada saya sendiri, ada Dava, ada Naura, ada Safety, ada Siti, ada Vanessa. Langsung suka kontak. Di sini kalian bisa ngasih nama lengkap, alamat email, nomor HP, dan beberapa pesan. Dan harganya di sini tentu sangat terjangkau. Ada yang dari 20.000 itu cuma dapat satu foto dan bisa lebih dari 2 orang. Diskonnya 25% dan bebas pilih tempat yang kalian suka. Dan di sini ada yang 35.000 dapat 2 foto, lebih dari 2 orang, bebas pilih tempat, free alas packing photocard. Di sini ada yang 50.000 dapat 3 foto lebih dari 2 orang, bebas pilih tempat, free alas dan packing photocard. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unisa Sapitri dengan NIM 19240359 akan menarik kesimpulan dari pembuatan website layanan fotografi. Kesimpulannya yaitu, website For Unity Pixel memiliki potensi besar untuk menjadi platform yang menarik dan bermanfaat bagi komunitas kreatif, terutama dalam bidang visual art. Dengan tujuan untuk menyediakan ruang kolaborasi, mempromosikan karya digital, serta membangun komunitas yang saling mendukung, website ini dapat memberikan nilai lebih bagi para pengunjung yang terkait dengan seni digital. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa website dirancang dengan responsif dan mudah diakses di berbagai perangkat. Selain itu, membangun konten yang menarik dan menjaga interaksi yang aktif di dalam komunitas juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Agar website tetap relevan dan berkembang, dengan konsisten, For Unity Pixel dapat berkembang menjadi platform yang mempertemukan para kreator dan penggemar di seluruh dunia.